Aku bukan pendaki profesional, tapi aku suka mendaki. Bagiku, mendaki gunung adalah cara terbaik melarikan diri dari riuh kota dan merapikan isi kepala. Namaku Andra, usia 20 tahun, seorang fotografer lepas yang suka mencari inspirasi dari alam. Pagi itu, aku memutuskan mendaki Gunung Gede sendiri, bukan karena tak ada teman, tapi karena aku ingin benar-benar tenggelam dalam keheningan hutan dan nyanyian kabut pagi. Cuaca cerah, jalur pendakian Cibodas terasa bersahabat. Para petugas di pos base camp pun ramah menyambut. "Satu orang aja, Mas?" tanya petugas sambil mencatat namaku. Aku mengangguk. "Jaga baik-baik suara hatimu di atas sana," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya. Belum tahu bahwa ucapannya itu akan terus terngiang di kepala. Langkah demi langkah, kutapaki jalur menuju air terjun Ciberum. Kamera tergantung di leherku, dan udara sejuk membuat perjalanan terasa menyenangkan. Hutan lebat dengan pepohonan tinggi menjadi teman setia. Saat tiba di Telaga Biru, aku duduk sebentar, menyesap teh dari termos kecil dan memotret danau yang memantulkan warna langit. Aku tak tahu dari mana datangnya, tapi ada suara gamelan samar terdengar di kejauhan. Lembut, nyaris seperti dibawa angin. Aku pikir itu hal biasa, mungkin imajinasi. Tapi semakin aku mendaki, suara itu tak hilang. Justru makin jelas. Seakan aku sedang menuju ke sumbernya. Setelah melewati kandang batu, aku mulai merasa ada yang janggal. Awan mendadak pekat, padahal prediksi cuaca hari ini terang. Udara yang tadi sejuk kini menjadi lembab dan berat. Aku berhenti sejenak di jalur sempit. Di antara kabut, kulihat asap tipis mengepul dari celah batu. Kukira itu uap panas dari tanah, tapi baunya aneh, seperti kayu basah yang terbakar. Lalu, tiba-tiba peta jalur yang kupegang tertiup angin. Aku berlari mengejarnya, tapi anehnya peta itu terus menjauh, melayang seolah dipandu tangan tak terlihat. Ketika ku tangkap kembali peta itu, aku sadar, aku sudah keluar dari jalur. Aku mencoba kembali ke jalur semula, tapi semuanya terasa asing. Tidak ada petunjuk, tidak ada suara pendaki lain. Hanya sunyi yang tebal dan tekanan aneh di dada. Aku memanggil-manggil, "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban, tapi ada sesuatu yang lain, suara langkah di belakangku. Ketika ku toleh, tak ada siapa-siapa, tapi dedaunan di tanah terlihat terinjak. Aku merinding. Lalu, samar-samar, ada suara perempuan menyanyi di kejauhan, sendu. Lama-lama suaranya berubah jadi rintihan. Aku ingin berlari, tapi kakiku berat. Di depanku, kabut membentuk sosok perempuan berjubah putih, berdiri diam memunggungiku. Aku berhasil kabur. Napasku terengah. Aku tak tahu berapa lama aku berlari. Tapi saat berhenti,
Aku berada di sebuah tempat yang belum pernah kulihat di peta manapun. Hamparan rumput tinggi dan batu-batu besar membentuk setengah lingkaran. Aku sadar satu hal, aku harus kembali ke jalur utama. Tapi caranya? Kompasku berputar tak menentu, HP tak ada sinyal, dan waktu terasa melambat di tempat ini. Aku menetapkan satu tujuan, turun, segera, sebelum malam tiba. Tapi setiap arah yang kutempuh selalu kembali ke tempat yang sama, seperti terjebak dalam lingkaran. Di malam hari, aku membuat bivak seadanya. Tak berani menyalakan api. Tapi justru itulah awal keganjilan lain. Suhu turun drastis, udara seperti menolak keberadaanku. Daun-daun di sekeliling bergoyang pelan, padahal angin tak ada. Dari kejauhan, ku dengar suara kaki diseret di atas tanah. Lalu terdengar bisikan, pelan tapi tajam. Pulang bukan milik semua orang. Aku mencoba menenangkan diri, tapi di depan mataku, rerumputan mulai membentuk pola lingkaran. Seolah ada batas yang tak boleh kulewati. Ada sesuatu yang mengawasiku, tak terlihat tapi nyata. Esok paginya, aku putuskan untuk menerobos saja batas itu. Aku sudah tak peduli. Tapi saat kulangkahkan kaki, tubuhku seperti tertahan dinding tak kasat mata. Aku terlempar mundur. Aku lemas, persediaanku hampir habis, tak ada air, tak ada jalan keluar. Aku mulai bicara sendiri, menyalahkan diriku karena nekat. Lalu suara yang sama, gadis berjubah putih muncul kembali. Tapi kali ini ia tidak hanya diam. Ia menunjuk ke arah timur dan berkata pelan, "Pilihlah yang tidak terlihat." Disitulah keluar masuknya jiwa-jiwa. Aku tak tahu maksudnya, tapi itu satu-satunya petunjuk yang kuterima sejak tersesat. Aku berjalan ke timur. Tidak ada jalur, hanya rimbun dan semak. Tapi entah kenapa langkahku terasa ringan. Aku merasa seperti dituntun. Tapi hutan di sekitarku makin aneh. Tanaman tampak seperti bergerak pelan mengikuti. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah pohon besar yang sangat tua dengan lubang di batangnya. Di dalamnya ada cahaya. Aku tahu ini gila, tapi aku tak punya pilihan. Aku masuk ke lubang itu dan segalanya menjadi hitam. Namun di ujung sana ada suara air, sungai, dan cahaya mentari. Aku melihat jalur pendakian kembali. Aku hampir tak percaya. Aku berlari ke arah jalur. Nafasku sesak, tapi semangatku membuncah. Aku terus turun, mengabaikan apapun suara aneh yang terdengar di belakangku. Aku tak menoleh. Sesampainya di pos kandang badak, aku bertemu pendaki lain, tapi mereka tak bisa melihatku. Aku coba menyapa, melambaikan tangan.
Tidak ada yang menggubris. Aku panik, aku berteriak, aku bahkan mencoba menyentuh salah satu dari mereka, tapi tubuhku tembus seperti asap. Aku belum benar-benar keluar dari perangkap ini. Aku terdiam. Lalu kuingat kata-kata perempuan itu. Pilihlah yang tidak terlihat. Aku memejamkan mata, mencoba meresapi setiap suara alam, dan aku mendengar suara kecil, seperti lonceng yang berbunyi pelan. Aku ikuti suara itu, berjalan perlahan, mata tetap terpejam. Langkah demi langkah, bunyi lonceng semakin dekat. Ketika ku buka mata, aku berada di dekat gerbang base camp. Petugas yang mencatat namaku pagi tadi sedang berdiri melihatku dengan sorot mata tajam. "Kamu hampir tidak kembali," katanya. "Kamu melewati gerbang jiwa, tak semua bisa keluar." Aku duduk lama di depan base camp, menggenggam tanah, mencium udara. Semuanya nyata, aku selamat. Tapi entah kenapa, ada bagian dari diriku yang terasa tertinggal di atas sana. Aku bertanya pada petugas tadi, siapa sosok gadis berjubah itu. Ia diam, lalu berkata, "Banyak yang hilang di Gunung Gede, tapi tidak semua karena tersesat. Beberapa karena dipilih untuk melihat sesuatu yang tak boleh dilihat." Aku pulang ke kota dengan pikiran yang belum tenang. Kamera yang kubawa hanya berisi satu foto, gambar kabut membentuk wajah perempuan. Beberapa bulan berlalu, aku tak pernah mendaki sendirian lagi, dan aku berhenti mencari penjelasan atas apa yang kualami. Tapi setiap kali ada orang yang bertanya, "Apa petualangan paling gila yang pernah kau alami?" Aku hanya menjawab, "Yang membuatku pulang bukan kaki, tapi keyakinan." Gunung Gede telah memberiku pelajaran besar bahwa tidak semua jalur bisa dipetakan dan tidak semua suara perlu diikuti. Dan kadang yang paling menyelamatkan bukanlah apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya.